diakui atas perbuatan saya yang telah menginjak buku Yasin pada saat melakukan sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini benar-benar terjadi keadilan di Kapahyang. Hari ini berbicara lantang dan berbicara amat tegas. Seorang ASN bernama Vita Amelia yang sempat menghebohkan dunia maya karena tindakannya yang tidak bermoral ini menginjak kitab suci Al-Quran. Kini sekarang resmi diberhentikan secara tidak terhormat. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kapahyang Hartono usai rapat bersama tim penegak disiplin ASN. Dengan nada yang mantap dan tatapan mata yang tajam, tubuh dengan tegak beliau menyatakan resmi kita berhentikan dan akan segera diusulkan ke BKN. Kalimat yang mungkin singkat, sederhana, tapi hal ini tentunya mengguncang karena di balik keputusan itu tersimpan pesan yang amat sangat besar ya ikhwah, bahwa negeri ini ya paling tidak masih punya hati, masih punya iman di dalam dada. Kami sudah memutuskan untuk hukuman disiplin yang paling berat. Pemecatan? Iya, pemecatan. Betul. Berarti resmi dipecat? Resmi dipecat. Resmi. Resmi dipecat. Permintaan tidak dengan permintaan sendiri. Dari tunggapan? Nanti kan kita ini usulkan ke BKN dulu. Dengan tidak hormat. Tidak hormat. Berarti dengan hormat ya? Dengan hormat. Tidak permintaan sendiri. Ya. Dengan hormat tidak permintaan sendiri. Ya. Terkait nanti adanya upaya hukum yang akan diambil oleh si ASN yang bersangkutan seperti apa kesiapan Pemda sendiri? Tidak hanya masalah, itu kan hak-hak. Berikan ruang secara hukum, kemudian juga ASN diberikan ruang, artinya ada ruang itu diberikan oleh pemerintah untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Nah, kita kan tentu sudah siap untuk melakukan pembelaan dan kami pastikan bahwa apa yang dilakukan saudara ASN ini sesuai PP 94 sesuai dengan regulasi dan tahapan-tahapan sudah kita lakukan sampai menemukan kesimpulan. Dan kami juga sudah banyak mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, kemudian MUI dan sebagainya. Pak, ini salah satu ketegasan dari Pemda Kapahyang. Ke depan untuk ASN yang lain gimana? Nah, ini juga menjadi penjara, artinya jangan sampai nanti ASN khususnya Dokter Kapahyang yang melakukan seperti itu, karena ini berdampak langsung kepada masyarakat tidak menerima. Nanti karena kita memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mau dilayani orang-orang yang kira-kira yang seperti itu. Sebelumnya, nama Vita Amelia sempat viral di jagat maya, video dirinya yang kemudian bersumpah sambil menginjak mushaf Al-Quranul Karim, menyebar dengan begitu sangat cepat di media sosial dan tentunya memancing amarah publik. Meski sempat ia membantah, katanya bahwa yang diinjak itu bukan Al-Quran, tapi justru hanya kitab Yasin atau buku Yasin lah begitu kira-kira. Namun Pemda Kapahyang tetap tegas. Penghinaan terhadap simbol kesucian, baik itu Yasin, sebagian daripada Al-Quran misalkan, ataupun Al-Quran itu sendiri, ya tidak bisa ditawar lagi dan tak bisa dibenarkan. Keputusan ini disambut lega oleh netizen, terutama umat Islam yang sejak awal menuntut keadilan. Dan kini penantian itu terjawab, keadilan mungkin datang sedikit agak terlambat, tapi hari ini ia datang dengan amat sangat tegas, kemudian sangat berwibawa dan tentunya sangat bermartabat. Nah, langkah Pemda Kapahyang ini menjadi bukti tentunya bahwa meski zaman terus berubah begitu kira-kira, tapi kehormatan Al-Quran tak akan pernah bisa diinjak siapapun, karena sejatinya Al-Quran itu bukan hanya kitab, ia adalah cahaya yang Allah berikan kepada dada atau kepada hati orang-orang yang beriman, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan barang siapa yang menginjaknya, maka sejatinya dia sedang menginjak kehormatannya sendiri. Maka sejatinya tetap kita doakan semoga negeri ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan yang ingin menistakan agama, dari tangan-tangan yang ingin menodai agama, dan semoga setiap pemimpin yang menegakkan kebenaran dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah sebagai hamba yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan di dalam hati. Surah Al-Hajj ayat ke-32. Maka tatkala aparat penegak atau penindak tegas
memberhentikan secara tidak terhormat pelaku penghinaan terhadap kitab suci Al-Quranul Karim, maka kita patut memberikan apresiasi, kita patut mengangkat jempol kepada mereka, karena ini bukan sekedar keputusan administratif saja ya ikhwah, tapi juga langkah moral yang menunjukkan bahwa negeri ini ya alhamdulillah masih punya kehormatan terhadap agama, masih punya rasa malu kepada Tuhan pencipta alam semesta, yakni Allah Rabbul Alamin. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, dan kita juga mengetahui hadis ini, barang siapa yang di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adamul iman. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalaupun juga dengan lisan tidak mampu, maka cukup menolak dalam hati kita, tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Artinya keputusan tegas dari pimpinan instansi tersebut adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar dalam skala kenegaraan, dan tentu kita umat Islam wajib mendukung keputusan yang sejalan dengan penghormatan terhadap agama Islam itu sendiri. Namun tetap ya ikhwah, di sisi lain kita pun harus tetap berdoa dan berharap agar pelaku diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun dosa, sebesar apapun khilaf dan kesalahan, baik pelaku ataupun kita semua sebagai orang yang beriman, pintu taubat masih terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Rasulullah SAW sendiri pernah dihina, dilempari batu dan disakiti, tapi tetap beliau memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah SAW, dan doanya sangat masyhur yang kemudian diabadikan di dalam hadis Nabi SAW itu, berdoanya beliau dengan begitu sangat syahdu, Allahumma hdi qaumana, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum kami karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, kita doakan semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan pernah bermain-main dengan agama. Jangan pernah bermain-main dengan agama. Jangan pernah menistakan wahyu. Karena yang diinjak itu bukan sekedar kertas, tapi kehormatan yang harus kita jaga. Dan kepada para pemimpin yang menegakkan keadilan demi membela kehormatan Al-Quranul Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan keberkahan dan pahala yang besar atas sikap adil dan tegasnya. Alhamdulillah, semoga bangsa ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Al-Quran tetap tegah di bumi Indonesia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.